Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya, Sherda Dinda Chandra akan membawakan materi tentang pencapaian penerangan sempurna. Ini dia agenda untuk materi kali ini. Yang pertama, belajar dari Alara Kalama dan Udakara Putra. Yang kedua, masa pertapaan keras. Yang ketiga, proses pencapaian penerangan sempurna, dilanjutkan oleh gangguan marah. Selanjutnya ada pencapaian penerangan sempurna. Yang keenam, permohonan Brahma Sahampati. Yang ketujuh, pembabaran Roda Dharma yang pertama. Yang kedelapan, 45 tahun Buddha membabarkan Roda Dharma. Dan yang terakhir, Buddha Mahaparinibbana. Jadi, setelah Buddha meninggalkan keduniawian, ia bertekad menjadi seorang pertapa. Kemudian, untuk 7 hari pertama, ia memutuskan untuk tinggal di Anupya Ambawana, yaitu sebuah hutan mangga di dekat kota Anupya yang tidak jauh dari sungai Anoma. Nah, di hari ke-8-nya, Pangeran Siddhartha melanjutkan perjalanannya sejauh 30 yojana atau kurang lebih 400 km menuju ke Rajagaha, ibu kota kerajaan Magadha di India Utara. Dan di sana ia bertemu dengan Raja Bimbisara. Di sana, Raja Bimbisara menyatakan niatnya untuk memberikan separuh kekuasaannya kepada Pangeran Siddhartha. Tetapi Pangeran Siddhartha menolaknya dan melanjutkan perjalanannya. Dilanjutkannya lah perjalanannya dengan menuruni Bukit Pandawa. Ia bertujuan ke kota Wesali yang mana merupakan ibu kota negara Konfederasi Waji yang merupakan salah satu negara besar. Jadi Wesali itu tempat tinggal seorang guru agama terkemuka yang bernama Alara Kalama beserta para muridnya. Dan Alara Kalama ini udah diyakini mencapai tingkat konsentrasi yang tinggi atau jana tataran kekosongan loh. Makanya Pertapa Gotama memutuskan untuk berguru kepada Alara Kalama. Dan singkatnya, dalam waktu yang cepat, Pertapa Gotama dapat setara dengan gurunya yaitu Alara Kalama. Bahkan gurunya itu sampai berniat menyerahkan setengah muridnya kepada Pertapa Gotama loh. Tetapi Pertapa Gotama langsung menolaknya. Nah, tapi setelah setara dengan gurunya, ia merenungkan sifat dan manfaat dari pencapaiannya. Pertapa Gotama merasa kalau ajaran yang ia praktikkan nggak membawanya ke kebebasan sejati. Oleh karena itu, Pertapa Gotama meninggalkan Wesali dan melanjutkan perjalanannya lagi. Sekarang ia bertujuan ke negara Magda. Ia menyeberangi sungai Mahi dan sampailah ia ke tempat pertapaan lain di sungai itu. Nah, kali ini pertapaannya dipimpin oleh Udaka Ramaputra. Dan bergurulah ia dengan Udaka Ramaputra. Dalam waktu yang singkat juga, Pertapa Gotama dapat menyerap semua ilmu dari gurunya. Kemudian, Udaka Ramaputra mengajarkan Pertapa Gotama ajaran dari mendiang ayahnya yang telah mencapai jana tataran bukan pencerapan maupun bukan tanpa pencerapan. Nah, sebelumnya Udaka Ramaputra ini belum sampai ke praktik itu nih. Tapi, ia punya pengetahuan tentang praktiknya. Makanya Udaka Ramaputra mengajarkan Pertapa Gotama praktik itu. Dan dengan cepat juga Pertapa Gotama menyerap semua ilmu dari Udaka Ramaputra. Tapi lagi-lagi Pertapa Gotama tidak merasa bahwa praktik tersebut membawanya ke pembebasan sejati. Oleh karena itu, Pertapa Gotama memutuskan untuk meninggalkan pertapaan Udaka Ramaputra. Setelah meninggalkan pertapaan Udaka Ramaputra, Pertapa Gotama pergi ke Senanigama di Uruvela dan memutuskan untuk menetap di hutan Uruvela. Di sana ia bertemu dengan suatu kelompok yang beranggotakan 5 orang pertapa, yaitu Kondanya, Badia, Wapa, Mahanama, dan juga Asaji. Kelima pertapa tersebut setia menemani Pertapa Gotama dengan harapan ia segera menjadi Buddha. Selama di Uruvela, Pertapa Gotama melakukan pertapaan yang paling berat atau dukkha racya. Ia memiliki tekad yang kuat yang berisi, biarlah hanya kulitku yang tertinggal, biarlah hanya urat dagingku yang tertinggal, biarlah hanya tulang belulangku yang tertinggal, biarlah daging dan darahku yang mengering. Nah, dalam praktiknya itu, Pertapa Gotama berlatih untuk mengurangi porsi makannya bahkan sampai tidak makan. Hal tersebut mengakibatkan tubuhnya semakin kurus dan akhirnya hanya meninggalkan tulang saja. Dan penyiksaan diri ini berlangsung selama 6 tahun lamanya. Dan sampai suatu ketika, ia sempat jatuh pingsan karena tubuhnya dilanda panas yang luar biasa karena tidak makan berhari-hari.
Dan ketika itu kebetulan ada seorang anak laki-laki penggembala yang lewat di tempat terjatuhnya Pertapa Gotama. Langsung dibangunkannyalah Pertapa Gotama dan anak penggembala itu menyuapkan air susu kambing bagi Pertapa Gotama. Di saat itu Pertapa Gotama mulai menyadari bahwa penyiksaan dirinya dalam mencapai penerangan sempurna itu tidak benar. Oleh karenanya ia berpindah tempat untuk bermeditasi di bawah pohon Bodhi. Dan dalam perjalanannya ia bertemu seorang pengumpul rumput yang bernama Sotya. Sotya ini terkesan oleh penampilan Pertapa Gotama. Oleh karena itu, Sotya langsung memberikan 8 genggam rumput untuk dijadikan alas duduk oleh Pertapa Gotama. Pertapa Gotama akhirnya duduk di bawah pohon Bodhi dengan menghadap timur. Dengan penuh tekad, ia menyatakan bahwa ia tak akan bangkit dari tempat duduknya walaupun hanya kulit, urat daging dan tulangnya yang tertinggal, seluruh tubuh bahkan daging dan darahnya yang mengering dan berkerut, kecuali dan sampai ia mencapai kebudaan. Dan dimulailah meditasinya dengan bertanya pada dirinya sendiri tentang penderitaan. Tekad dan pikirannya yang kuat membuatnya terbebas dari godaan. Dalam pikirannya yang kuat, ia memasuki samadhi yang dalam. Nah, pas lagi meditasi, Pertapa Gotama ini diganggu loh. Jadi Pertapa Gotama ini diganggu oleh Mara. Mara sendiri adalah seorang raja iblis yang suka mengganggu Pertapa Gotama. Nah, pada saat itu Mara datang sambil membawa 1000 senjata dan duduk pada punggung gajah Giri Mekala. Pertapa Gotama dengan tenang mengatasinya dengan berlindung kepada 10 paramita. Nah, apa sih 10 paramita itu? Jadi, 10 paramita itu terdiri dari yang pertama dana paramita atau kemurahan hati. Yang kedua ada sila paramita yang artinya berbudi baik atau Pancasila Buddhis. Yang ketiga ada nekama paramita yang artinya pelepasan keduniawian. Yang keempat ada panya paramita atau kebijaksanaan. Yang kelima ada wirya paramita atau semangat. Selanjutnya yang keenam ada kanti paramita atau kesabaran. Yang ketujuh ada saca paramita atau kebenaran dan kejujuran. Yang kedelapan ada aditana paramita atau kebulatan tekad. Yang kesembilan meta paramita atau cinta kasih. Dan yang terakhir atau ke-10 ada upeka paramita yaitu keseimbangan batin. Untuk materi selanjutnya ialah pencapaian penerangan sempurna. Jadi pada malam bulan purnama bulan Wesak tepatnya pada 588 SEU, Pertapa Gotama duduk tenang memusatkan perhatiannya. Ketika ia memasuki jana pertama, kedua, ketiga, dan keempat dalam meditasinya, pikirannya terkonsentrasi menjadi murni, cemerlang, tanpa cacat, dan tak tergoyahkan. Dan didapatkannya lah 3 pengetahuan. Pengetahuan yang pertama yaitu melihat kelahiran-kelahirannya di masa lalu. Pengetahuan yang kedua dapat melihat dengan jelas lenyapnya dan muncul kembalinya makhluk hidup setelah mati. Dan yang terakhir, pengetahuan ketiga ialah penghancuran noda-noda batin. Dengan tercapainya pengetahuan sejati ketiga tersebut, maka Pertapa Gotama mencapai arahata mangga. Selanjutnya ialah materi permohonan Brahma Sahampati. Jadi, Buddha Gautama menganggap bahwa ajaran yang ditemukannya ini akan sulit dimengerti oleh banyak orang, dan hal tersebut membuatnya merenung apakah ajaran itu akan diajarkan oleh kebanyak orang. Akhirnya seorang dewa bernama Brahma Sahampati turun ke dunia dan berdiri di hadapan Buddha serta memberi hormat. Kemudian Brahma Sahampati memberi mohon kepada Buddha untuk mengajar Dharma demi belas kasihan kepada umat Buddha. Dengan mata batin, Buddha dapat melihat bahwa ada orang-orang yang mampu mengerti Dharma. Dengan belas kasihan, Buddha memutuskan untuk menyebarkan ajarannya. Berkatalah Buddha Gautama, terbukalah pintu keabadian bagi mereka yang mau mendengar dan mempunyai keyakinan. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Dan setelah memutuskan untuk membabarkan Dharma, akhirnya Buddha Gautama berpikir kepada siapakah ia perlu mengajarkan Dharma untuk pertama kalinya. Akhirnya terpikir olehnya Alara Kalama yang merupakan guru pertamanya. Tapi Buddha baru menyadari bahwa Alara Kalama telah meninggal 7 hari yang lalu. Kemudian Buddha Gautama terpikirkan oleh Udaka Ramaputra yang merupakan guru keduanya. Lagi-lagi ia mengurungkan niatnya karena baru menyadari bahwa Udaka Ramaputra telah meninggal kemarin malam.
Akhirnya terpikirkan olehnya 5 pertapa yang pernah membantunya di hutan Urwela, yaitu Kondanya, Badia, Wapa, Mahanama, dan juga Asaji. Akhirnya Buddha berjalan ke Taman Rusa di Isipatana. Kelima pertapa melihat Buddha Gautama dan melihat bahwa tubuh Buddha bercahaya. Salah satunya mendekat dan membawakan mangkuk serta jubah luarnya, dan yang lainnya menyiapkan tempat handuk, dan yang lainnya lagi membawakan air, tatakan kaki, dan handuk untuk mencuci kakinya. Dan setelah Buddha Gautama duduk, mereka memberi hormat dan menyapanya. Buddha Gautama akhirnya menyatakan bahwa dirinya telah berhasil mengatasi kelahiran dan kematian dalam hidup ini, dan akan mengajarkan dharma yang ia temukan kepada mereka semua. Kemudian, ia membabarkan 4 kebenaran mulia, yaitu yang pertama, kebenaran tentang duka, selanjutnya tentang kebenaran tentang sebab duka atau duka samudaya, yang ketiga tentang lenyapnya duka atau duka niroda, dan yang terakhir tentang kebenaran tentang akhir dari duka dengan jalan mulia berunsur 8 atau duka niroda gamini patipada mangga. Buddha Gautama juga menunjukkan praktik jalan tengah yang terdiri dari 8 faktor atau jalan mulia berunsur 8, yang terdiri dari pengertian yang benar, pikiran yang benar, perbuatan yang benar, ucapan yang benar, pencarian yang benar, konsentrasi yang benar, perhatian yang benar, dan daya upaya yang benar. Selanjutnya selama 45 tahun Buddha membabarkan roda dharma. Jadi selama 20 tahun pertama, Buddha Gautama melewatkan masa berdiam musim hujan di berbagai tempat dan wihara. Kemudian 25 tahun sisanya ia melewatkan sebagian masa berdiamnya di Sawati. Tepat saat Buddha Gautama mencapai Parinibbana, terjadilah gempa yang dahsyat dan mengerikan diiringi oleh guntur. Dan sebelumnya, Buddha sempat berbicara dengan murid-muridnya. Dan muncullah saatnya saat Buddha Parinibbana. Semua orang yang ada di sana bersedih atas kepergian Buddha Gautama. Lalu Biksu Anuruddha berkata kepada Biksu Ananda, "Ananda, sekarang pergilah ke Kusinara, umumkanlah kepada suku Mala, Waseta, ketahuilah bahwa Sri Bhagawa telah mangkat. Sekarang terserahlah kepada saudara-saudara sekalian." Akhirnya waktu kremasi pun tiba. Biku Mahakasapa dan rombongan 500 biku yang mengiringnya dari Pawa tiba di tempat Pancaka Buddha Gautama di Makutambadana. Jadi itulah masa pencapaian penerangan sempurna hingga Buddha Mahaparinibbana. Terima kasih sudah menonton video saya dan sampai jumpa di video selanjutnya.